Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teria Misi dengan NPM 022724111030. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu dengan judul materi yaitu akuntansi sewa. Akuntansi sewa yaitu pedoman pencatatan dan pelaporan transaksi aset seperti properti, kendaraan, atau mesin. Di Indonesia, standar yang berlaku berdasarkan IFRS 16 diatur dalam PSAK 73 yang mewajibkan penyewa atau lisi mencatat hampir semua jenis sewa ke dalam neraca. Pihak yang terlibat yaitu ada dua. Yang pertama, lessor atau pembelian sewa, pemilik aset yang memberikan hak guna kepada pihak lain. Yang kedua, lisi atau penyewa, pihak yang membayar sewa untuk menggunakan aset tersebut. Baik, kita masuk kepada lingkungan sewa. Nah, lingkungan sewa yang di sini terdiri atas 3. Yang pertama yaitu siapa pemainnya. Sewa adalah perjanjian kontrak antara lessor dan lisi. Perjanjian ini memberi hak kepada lisi atau penyewa untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor atau pemilik aset untuk jangka waktu yang disepakati. Yang kedua yaitu keuntungan sewa. Keuntungan sewa ini terdiri dari 6 poin. Yang pertama, 100% pembiayaan dengan suku bunga tetap. Yang kedua yaitu perlindungan terhadap keusangan. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Dan yang keempat yaitu pembiayaan yang lebih murah. Yang kelima yaitu keuntungan pajak. Dan yang keenam yaitu pembiayaan di luar neraca. Yang ketiga yaitu sifat konseptual sewa. Baik, kita masuk pada pembiayaan di luar neraca. Perusahaan penerbangan menggunakan pengeluaran sewa secara ekstensif. Hal ini menimbulkan banyak pembiayaan di luar neraca. Yang pertama, tidak boleh mengapitalisasi aset sewaan. Yang kedua, mengapitalisasi sewa yang serupa dengan pembelian angsuran. Yang ketiga yaitu mengapitalisasi semua sewa jangka panjang. Yang keempat yaitu mengapitalisasi semua sewa yang tidak dapat dibatalkan, di mana penalti untuk non-kinerja cukup besar. Akuntansi bagi lisi. Akuntansi leasing atau sewa. Bagi lisi atau penyewa adalah proses pencatatan dan pelaporan transaksi sewa, di mana lisi mengakui aset hak guna atau right of use asset dan liabilitas sewa dalam neraca keuangan mereka. Berdasarkan standar akuntansi modern seperti PSAK 73, terdapat 2 jenis pencatatan utama. Yang pertama, finance lease atau sewa pembiayaan. Terjadi jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Pengakuan awal, lisi mencatat aset dan utang sebesar nilai kini, present value, dan pembayaran sewa. Debitnya yaitu aset hak guna, kreditnya itu liabilitas dan pengakuan. Setelahnya aset didepresiasi, sedangkan pembayaran sewa dipecah menjadi pelunasan pokok, utang, dan beban bunga. Debitnya yaitu beban bunga dan liabilitas sewa, kreditnya yaitu kas. Operasi leasing atau sewa operasi merupakan sewa di luar kriteria finance leasing. Biasanya berlaku untuk sewa berdurasi pendek atau di bawah 12 bulan. Atau sewa bernilai rendah. Pengakuan awal, tidak ada pencatatan aset dan liabilitas jangka panjang. Pengakuan setelahnya, pembayaran sewa diakui sebagai beban sewa secara garis lurus selama masa sewa. Debit yaitu beban sewa dan kredit yaitu kas. Kriteria kapitalisasi. Yang pertama yaitu uji opsi tawar-menawar atau pembelian. Opsi tawar-menawar atau pembelian yaitu bargain purchase atau option memungkinkan lisi untuk membeli aset sewaan dengan harga yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan nilai wajar aset
pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Yang kedua yaitu uji ekonomi umur. Jika masa sewa adalah untuk sebagai umur ekonomi aset, lisur mengalihkan sebagian besar risiko dan kepemilikan kepada lisi. Yang ketiga yaitu uji pemulihan investasi. Jika nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum secara substansi sama dengan atau melebihi keseluruhan nilai wajar aset, maka lisi seperti air finance harus mengapitalisasi aset sewaan tersebut. Aset dan liabilitas dicatat secara berbeda. Yang pertama, aset dan liabilitas tercatat. Yang kedua, periode penyusutan. Yang ketiga, umur ekonomi aset. Yang keempat, metode bunga efektif. Dan yang kelima yaitu metode konsep penyusutan. Metode sewa pembiayaan lisi. Untuk menggambarkan sewa pembiayaan, asumsikan bahwa CNH atau kapital, NLD atau entitas anak CNH Global dan Invent Hotel Ltd. Metode operasi lisi atau berdasarkan metode ini, beban sewa dan liabilitas terkait diakui dari hari ke hari oleh lisi karena menggunakan properti tersebut. Akuntansi bagi lisur. Yang pertama yaitu pendapatan bunga. Sewa merupakan bentuk pembiayaan. Bank kaptif dan perusahaan leasing independen melihat bahwa transaksi sewa menguntungkan karena memberikan margin bunga yang kompetitif. Kedua yaitu insentif pajak. Insentif pajak adalah fasilitas khusus dari pemerintah berupa pengurangan, penangguhan, atau pembebasan beban pajak. Tujuannya untuk mendorong aktivitas ekonomi tertentu, meningkatkan daya beli masyarakat, atau menarik investasi. Yang ketiga yaitu nilai residu yang tinggi. Keuntungan lain bagi lisur adalah dikembalikannya aset pada akhir masa sewa. Nilai residu dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Ekonomi sewa. Lisur seperti CNH Capital dalam contoh sebelumnya menentukan jumlah sewa berdasarkan tingkat imbal hasil. Suku bunga implisif yang diperlakukan untuk menjustifikasikan penyewaan. Dalam menetapkan tingkat imbal hasil, CNH mempertimbangkan posisi credit in value, panjang sewa, dan status nilai residu dijamin versus tidak dijamin. Klasifikasi sewa oleh lessor. Lessor juga mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dapat dibagi lagi menjadi pembiayaan langsung dan penjualan. Metode pembiayaan langsung lessor yaitu sewa pembiayaan langsung merupakan pembiayaan untuk pembelian aset oleh lisi. Dalam jenis sewa ini, lisur mencatat piutang sewa dan bukan aset sewaan. Metode operasi lisur. Dalam metode ini, lisur mencatat setiap penerimaan sewa sebagai pendapatan sewa. Lisur menyusutkan aset sewaan dengan cara yang normal, dengan beban pengusutan pada yang dikaitkan dengan pendapatan sewa. Masalah akuntansi khusus. Nilai residu. Estimasi nilai wajar aset di akhir masa sewa. Nilai ini mempengaruhi besarnya pembayaran sewa minimum dan harus dimasukkan dalam perhitungan amortisasi atau penyusutan oleh penyewa lisi jika dijamin. Yang kedua yaitu aset tipe penjualan. Jenis sewa pembiayaan dari sudut pandang lisur atau perusahaan pembiayaan yang memberikan keuntungan atau kerugian bagi dealer atau pabrikan. Lisur mencatat pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan atau HPP. Opsi tawar-menawar atau pembelian. Hak penyewa untuk membeli aset di akhir masa sewa dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai wajarnya dianggap sebagai
kepastian pembelian. Opsi ini dimasukkan dalam perhitungan nilai kini pembayaran sewa dan aset disusutkan berdasarkan umur ekonominya. Baik, penjelasan saya sampai di situ saja. Sekian dan terima kasih.